Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, jemaah salat Maghrib yang berbahagia, alhamdulillah kita pada malam hari ini bisa berkumpul kembali dalam rangka belajar mengenai agama kita, agama Islam, ya. Di mana salah satu motivasi orang untuk belajar agama adalah dia diberikan kemudahan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah jalannya menuju surga. Amin. Ya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan tariqan yaltamisu fihi ilman, dalam rangka menuntut ilmu agama, sahhalallahu lahu bihi, maka Allah mudahkan baginya dengan cara itu, dengan mendatangi majelis ilmu itu, tariqan ilal jannah, jalan menuju surga. Ya. Dan pada pertemuan yang keempat ini kita masih di pembahasan niat, yakni hadis arba'in yang pertama, ya. Channel mana? Ini ambil video. Oh iya, hadis yang pertama ini kalau dibahas nggak selesai yang terkait dengan niat, tapi saya ambil poin-poinnya saja. Niat itu hanya ada dua, baik dan buruk. Ya, kalau namanya perbuatan ada tiga, bisa baik, bisa buruk, bisa apiknya orang, elaknya orang. Bedanya di situ. Kalau perbuatannya baik, ya, perbuatan itu baik, itu ada kategorinya, apa itu fardu atau itu sunnah. Fardu nanti dirinci lagi, fardu kifayah atau fardu ain. Sunnah dirinci lagi, sunnah muakkadah atau ghairu muakkadah. Kalau amal perbuatan. Ya. Kemudian ada perbuatan yang buruk. Perbuatan buruk pasti berdosa. Rinciannya dosa besar atau dosa kecil. Dosa kecil kakek jadi dosa besar. Jangan enteng-enteng dosa kecil. Kalau dosa itu pasti buruk, itu pasti dosa. Tinggal dosanya dosa apa? Dosa besar atau dosa kecil. Dosa besar dirinci lagi Pak Prianta. Dosa besarnya itu mengeluarkan dia dari Islam atau tidak. Dosa besar yang paling besar mengeluarkan dari Islam, batal Islam. Kalau dosa besar yang tidak sampai mengeluarkan dari Islam, itu ada lagi rincian. Jadi dosa besar dirinci dua, mengeluarkan atau tidak dari Islam. Dosa kecil kalau terus-menerus dan banyak jadi dosa besar. Kemudian orang yang sering keliru, amalan itu ringan, dosanya ringan, tapi kalau ada penghalalan dari orang yang melakukannya menjadi dosa besar. Itu nanti rinciannya. Amalannya dosa kecil, orang meringankan, bahkan kemudian menganggap halal, menjadi dosa besar, bahkan mengeluarkan dia dari Islam. Nanti ada pembahasan perkara-perkara yang membatalkan Islam. Ya, saya ulangi, niat itu hanya dua, hasanah dan sayyi'ah. Niat yang baik dan niat yang buruk. Kalau amal fisik itu ada tiga Pak Arti. Baik, buruk, orang baik, orang buruk. Biasanya wajib, sunnah. Maksud saya amalan yang baik, amal soleh itu nanti dirinci. Amalan wajib, amalan sunnah, rincian yang wajib dirinci fardu ain, fardu kifayah. Sunnah nanti dirinci sunnah muakkadah atau ghairu muakkadah. Itu kalau amalan yang
baik. Jadi amalan itu hanya ada dua, hasanah atau sayyi'ah. Tengah-tengah orang anak. Kalau amalan dari sisi niat, kalau perbuatan ada tiga, bisa perbuatan itu baik, bisa buruk. Bisa baik, bukan buruk, tengah-tengah. Namanya dalam istilah fikih perbuatan mubah. Tapi perbuatan mubah nanti dengan sebab niat bisa menjadi baik. Contoh perbuatan mubah, makan, minum, tidur, mandi itu mubah. Adus ora dosa, Pak. Pak Aziz bukan ora adus seminggu ora dosa, Pak. Asalnya. Tapi begitu Jumat jadi mandi Jumat. Begitu junub jadi mandi junub. Begitu tidak Jumat tidak junub, mandi harian, main awak resik atau huruf 1 iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Dapat pahala lagi. Dari asalnya adus ora dosa. Tidak mandi bisa menjadi dosa. Awake kemringet, ambune ora enak, ketemu tanggane jamaah mending. Jadi memang perlu minimal. Sampai menimbulkan mudarat, dosa. Dari asalnya perbuatan mubah. Mangan orang mangan, karepmu. Orang mangan dengan sebab puasa, pahala. Lihat lagi puasanya fardu atau puasa sunnah. Nah, dirinci kan? Nah, puasa jadi dosa. Puasa muti, orang anak tuntunane, puasa sing orang genah. Yang orang ngilari dia dan dia mengharamkan dirinya, tidak boleh. Itu dengan sebab niat. Asalnya perbuatan itu dosa ya orang, pahala ya orang. Turu, tidur, begitu. Tidur itu perbuatan. Tidur bisa berpahala. Wah, saya tidur dulu biar bisa sholat tahajud. Wah, saya tidur sebentar buat nanti biar nggak ngantuk di kerjaan dan sebagainya. Tidur menjadi makruh, bocah kok turu baik. Nah, itu paling aja. Sampai sholatnya kebablasan orang sholat, jadi ini dosa. Bar ngasar turu, bablas tekan maghrib, burung ngasar. Jadi ini malah dosa tuh dengan sebab tidur itu kan. Nah, perbuatan baik dengan sebab niat nanti bisa berubah jadi perbuatan buruk dengan sebab apapun tidak bisa berubah. Perbuatan buruk dengan sebab apapun tidak bisa menjadi baik. Ya kan niate api, nyongkan niate Gusti Allah kan pasti tahu tidak. Kalau sudah sayyi'ah sampai kapanpun, alisan apapun tidak menjadi hasanah, tidak bisa. Itu rinciannya. Ya. Jadi niat itu hanya ada dua, hasanah dan sayyi'ah. Perbuatan ada tiga, bisa pahala, bisa dosa, bisa orang dosa, bisa orang pahala. Orang dosa, orang pahala bisa nanti masuk ke salah satunya, bisa jadi pahala, bisa jadi dosa, tergantung niatnya. Ya. Kalau orang dicatat, kira-kira kemutan orang, kira-kira orang kemutan, kok tak gawe catatannya, tak print sih sang, emang kok main. Ringkasannya, ya, poin-poinnya ringkasannya. Nah kemudian saya sebutkan juga kemarin dengan sebab niat saja orang itu mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkannya. Pelajaran kalau diulang-ulang kan insya Allah tambah mantap. Ya. Hadisnya ini yang kemarin saya sebutkan. Innamad dunya li arba'in nafarin. Dunia itu hanya untuk 4 kategori orang. Ya. Yang pertama abdul razaqahullahu malan wa ilman. Dibai harta, dibai ilmu. Wa huwa yattaqi fihi rabbahu wa yasilu fihi rahimahu wa ya'lamu lillahi fihi haqqan wa metok bertakwa iya silaturahmi iya hak-hak dari harta itu tunaikan kabeh. Wa hadza bi afdalil manazil, ini keadaan yang paling utama. Semoga jamaah semuanya bisa masuk dalam kategori ini. Wis orang sing pertama, minimalis yang kedua. Razaqahullahu malan wala ilman. Diwai razaqahullahu ilman wala malan. Diwai rezeki nang Allah cukup utawa suwi. Diwai ilmu tapi ora diwai harta sing cukup. Pas-pasan atau kere. Razaqahullahu ilman wala yarzuqhu malan. Dikasih ilmu oleh Allah tetapi tidak diberi harta. Tapi apa? Wa huwa shadiqun niyati, dia punya niat yang selalu niat yang baik. Rasulullah mengatakan shadiqun niyati, niat yang sadiq.
Yakul, dia mengatakan, lau ana limalan amiltu bi'amali fulan. Nek aku sugih nyanyi ngarep kaya-kaya. Takwane iya, silaturahmi iya, sedekah iya, infak, zakat dan sebagainya iya. Bantuan-bantuan yang sifatnya mal siap. Maka dia kata Rasul, wa ajruhuma sawa'un. Dengan niat saja ini orang lakoni mendapat seperti pahala orang itu, seperti orang yang mengamalkannya. Perhatikan, seperti orang yang mengamalkan, ya. Nanti saya sebutkan hadis yang berikutnya. Kemudian yang kedua ini baik, yang ketiga sing elek. Razaqahullahu malan wala yarzuqhu ilman, diwai harta sugih berkecukupan, wala ilman bodoh, orang tahu ngaji dan seterusnya. Wala yattaqi fihi rabbahu, wong ora takwa perintah larangan orang. Wala yasilu fihi rahimahu, orang tahu yang bersilaturahmi. Wala ya'lamu lillahi fihi haqqan, orang ngerti hak-haknya Allah, hak-haknya tidak tahu. Wa huwa yahbitu maluhu bi ghairi ilmi. Yahbitu maluhu bi ghairi ilmi, menghamburkan bi ghairi ilmi, menghamburkan. Yahbitu itu caranya merusak. Hartanya dirusak, artinya dihambur-hamburkan orang genah. Rasulullah dengan kata-kata yahbitu maluhu bi ghairi ilmi. Wa huwa bi akhbathil manasi, ini seburuk-buruk orang. Sugih tapi ngabur, memanfaatkan hartanya itu ngabur. Orang berilmu sih. Yang ketiga, lebih parah mending. Sugih ya orang, kecukupannya orang, ngabur. Yaitu orang yang lam yarzuqhu malan wala ilman. Sugih ya orang, ilmu ya orang. Ya wis parah banget. Dan dia mengatakan yakul, dia mengatakan agar aku sugih fa lau anna limalin malan amil tu bi amali fulan, yang agar sugih kaya-kaya. Dua-duanya mengatakan begitu, tapi yang satu perkara yang baik, yang satu ini. Nah, ini adalah kata Rasulullah, fa wizruhuma sawa'un, dosanya pada persis karo wong sing nomor 3. Fa wizruhuma, dosa keduanya sawa'un, sama. Itu hadis yang kedua yang saya terangkan. Hadis yang ketiga yang kemarin yang saya terangkan untuk menjelaskan masalah niat ini adalah terkait dengan ham. Rasulullah kadang mengatakan niat itu dengan niatul, ya, kadang-kadang dengan kata-kata yang lain yang semisal itu, yang dalam bahasa Arab itu namanya ham. Ham dengan tasdid, ha mim di tasdid, itu tekad, niat tapi sih lebih kuat. Bahasa Indonesianya tekad. Maka Rasulullah mengatakan faman hamma bihasanatin, sapa wonge sing niat hasanah, berbuat baik, kemudian fala ya'miluha, ora sidang lakoni, tidak jadi melaksanakannya. Perhatikan kata bahallahu indahu hasanatan kamilah, Allah catat baginya satu kebaikan yang sempurna. Wis kaya nglakoni, nembe niat tok ora dadi dilakoni. Paman hamma bi hasanatin, dengan niat kebaikan, falam ya'malha, ora sidang lakoni. Kata bahallahu indahu hasanatan kamilah, maka Allah catat di sisi Allah itu, indahu di sisi Allah itu adalah hasanatan kamilah, seperti wong sing lakoni, ya, padahal tidak jadi. Kemudian faman hamma biha fa'amilah, siapa wong sing wis niat mantep fa'amilah, dan mengamalkannya. Nah, yang pertama tadi tidak jadi mengamalkannya, yang ini terus ngamalkan. Wis niat direalisasikan, bahasa orang sekarang, diamalkan. Kata bahallahu indahu asyara hasanatin, Allah catat baginya 10 kebaikan. Ila sab'i mi'ati di'fin, sampai sab'i itu 7, mi'ah itu 100, 700 di'fin, kelipatan. Ila ad'afil katsirah, bahkan lebih banyak lagi, sesuai kehendak. Dilipatkan 10 bagi senang, dilipatkan maning ila sab'i mi'ati 700 kali. 10 bagi senang di 700. Ditambahi lagi kata-katanya oleh Rasulullah,
ila ad'afin katsirah, sampai buh akeh kaya apa. Ila ad'afin katsirah, bahasa Jawane buh akeh sepira. Sesuai dengan apa? Ini niat faman hamma, kebaikan, fa'amilah. Kemudian yang kedua, wa in hamma bisayyi'atin, siapa wong sing niat keburukan, falam ya'malha, ora sidang lakoni. Ya, kata bahallahu indahu sayyi'atin hasanatin kamilah. Ora sidang lakoni wis niat keburukan, ora sidang lakoni. Allah catat baginya, kata bahallahu indahu hasanatan, satu kebaikan yang sempurna kamilah. Dia gitu saya yang tahu kurung pengganti pengajian kayak gitu. Pak channel itu kayak gitu pas bulan puasa. Yang lain begitu, wah tahunya kurunang aljana kayak gitu. Orang tenang gitu, wah gitu. Orang gitu. Dia tidak jadi melakukannya. Maka Allah catat hasanatan kamilah. Satu kebaikan. Nah, fa in hamma biha fa'amilaha. Sapa wong sing niat keburukan, fa'amilaha, terus dilakoni. Kata bahallahu, Allah catat baginya sayyi'atan wahidah. Satu dosa saja. Ini rahmat dan kasih sayang dari Allah. Wis niat elek terus dilakoni. Allah memberikan rahmat dan kasih sayangnya. Kata bahallahu sayyi'atan wahidah, dicatat dosa siji tok. Inilah bedanya. Jadi orang yang berbuat baik itu tidak dicatat oleh Allah hasanatan kamilah, enggak. Asyara hasanatin, 10 minimal. Ila sab'ini'ah, sampai 700, bahkan lebih dari itu. Bedanya orang sing lakoni, dalam hadis yang pertama ngelakoni, kalau orang lakoni kurniat toh, bedanya lipetane Pak. Next sing lakoni itu bukan lipetannya beda minimal 10. Syukur-syukur 700 apa lebih. Tapi niat orang kelakon dapat pahala seperti orang yang satu hasanah. Kamilah itu sempurna. Tapi orang itu lipatannya 10, 10, 50, selidak 70, 100, 200 orang. Paham ya? Bedanya hasanatan kamilah dengan asyara hasanatin dan lipatannya. Nek niat tok kowe wis catet 1 hasanatan kowe ditambahi kamilah sempurna. Kayak wong lakoni persis. Nek terus sidang lakoni wala minimalnya 10. Paham ya? Bedanya wong sing niat tok karo sing terus nglakoni. Sing niat tok wis hasanatan kamilah. Kata-kata kamilah bocah itu jenenge kamilah, ngerti artinya apa ngerti? Kamilah itu cantik, bocah itu jenenge kamilah, wis jeneng sing paling apik, jenenge tok wis menunjukkan cantik. Perkara wujudnya kayak apa ya kurang ngerti. Tapi namanya itu jangan biar akeh wong jenenge kamilah, jamilah. Nah itu semisal itu. Nah Rasulullah sebutnya hasanatan kamilah. Satu kebaikan yang sempurna. Niat. Nah, kemudian penjelasan dari hadis ini, orang yang niat tapi tidak jadi melakukan dirinci. Karena dia takut kepada Allah itu dapat pahala. Kemudian dia bisa tidak jadi melakukan satu amal, malah rompel tak prianta. Rompel sebetulnya pahalanya malah lebih akeh. Saya kasih contoh biar gampang. Buardi ada, ya, Wisok Buardi, gue Arab sholat sunnah. Terus Pak Hardi juga, gawe teh. Pak Hardi nggak ngerti, istrinya lagi mau sholat sunnah nggak ngerti. Ngertinya ya pokoknya, jadi teh, gawe teh. Bu Hardi bisa takbir, utawane wis sholat, batal nak sholat teh. Terus gawe teh suami. Sholatnya sing dibatalna bukannya dosa sholat sunnah, malah dapat pahala. Terus gawe nate dapat pahala maning, kewajiban melayani suami. Double kok malah. Meninggalkan suatu amal, wis niat, malah wis ngelakoni, terus dibatalkan. Tapi ganti amalannya adalah kewajiban atau amalan yang lebih tinggi derajatnya. Contohnya kayak tadi. Malah pahalanya lebih akeh. Sing ditinggal ya terus entuk pahala, tetap entuk pahala. Sing dienggo ganti dia pahalanya lebih besar karena derajatnya kewajiban.
Ini sunnah saja. Seperti anak yang sholat sunat diundang, diunge, diperintah. Ki jujur lagi hari ngana. Ibunya nggak tahu anaknya lagi sholat sunat batalan. Oh iya bun, dia sih ngerti jujurnya. Singkiye, bok nembeni niat apa maning wis nglakoni ya dapat pahala hasanatan kami lah. Sing gantine dia malah luwih apik. Kenapa bakti karo wong tua, kok jujurnya apa bumi ibu? Kadang-kadang orang meninggalkan satu amal malah dapat pahalanya lebih besar. Ini ilmu. Makanya pilih-pilih kalau beramal itu oh iya, sing butuh terus nah, sing butuh dikat pada situasi-situasi tertentu. Nah, kalau orang itu meninggalkan satu perkara hanya karena sesuatu yang biasa-biasa saja, maka itu pun Allah berikan satu hasanah. Tidak menjadikan dia dosa. Ya, kemudian seluruh amal perbuatan kalau sudah buruk perbuatannya dari sisi syariat, mau niatnya apa yang apa baik orang bisa dirubah. Nah itu 3 topik itu pada 3 pertemuan yang lalu. Ya. Nah, pertemuan yang akan datang PR khusus buat Pak Jainal menghafal apa yang sudah saya sebutkan. Yang lain ikut hafal boleh, tidak apa-apa. Pak Jainal wajib. Ya. Pak Hadi saya wajib. Nah, pada kesempatan yang kali ini maka saya akan sampaikan hadis yang lain yang masih terkait dengan niat. Yaitu tadi Pak Jainal sampaikan amal yang dicintai oleh Allah. Yang lebih tepat amal yang paling dicintai oleh Allah. Ada kata-kata paling superlatif. Bahasa guru bahasa Indonesia itu mengalami superlatif. Paling dicintai. Ahabul a'mal ilallahi. Dengan kata-kata ahabul itu adalah paling dicintai. Ya. Ini riwayatnya di dalam riwayat Sahih Muslim ya. Salah satu riwayat itu menjelaskan tanya jawab Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ahabul a'mal ilallahi, wahai Rasulullah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Paling dicintai ya, superlatif. Ahabul a'mal yang paling dicintai oleh Allah. Qala maka beliau menjawab, adwamuha wa in qallat. Adwamuha yang dawam gue continue terus menerus. Adwamuha gue terus menerus. Wong Jawa arek ora dengarane ora tau lah. Adwamuha wa in qall, walaupun ringan atau sedikit. Qall itu qaf lam ditasdid, maka membacanya ditekan. Wa in qall bukan wa in qall, bukan. Wa in qall bukan, tidak ada tasdid. Wa in qall ada tasdid. Walaupun ringan atau sedikit. Kenapa disebutkan para ulama menjelaskan kenapa amal yang terus-menerus yang ringan itu yang sedikit? Karena memang begitu. Mungkin mulai lewat tuh cilik-cilik sedikit. Tapi kontinukan. Nah, maka itu secara fitrah itu lebih ringan. Ahabul a'mal ilallahi, yakni adwamuha wa in qall. Yang kontinu walaupun amalan itu sedikit atau ringan. Sambil arep jamaah ganti duduk mlepok nari. Wah, wong iki. Sampai mesuk maning jamaah maning, mlepok terus otaknya pakai mau kebok ganti. Nah iya. Itu contoh jajal sekali ngebom mari Pak ke 5 juta. Baru itu 11. Ya 5 juta ya gede. Ya, tapi kurang bagus kalau sepisah tok. Nah, dilatih untuk setitik tapi terus kok naik begitu. Nah, contohnya begitu. Continue. Sholat tahajud lagi semangat sing diwaca ya dawa-dawa jam 1:30 mati adzan. Tapi besok-besoknya ora beras, ya ora. Semangat sih, nah jangan terus sedikit-sedikit. Pertama ya minimal witir lah. Witir. Terus oh ya nomor rakaat tambah witir. Besok yang mana ya isi nomor rakaat karo witir. Besok yang mana witir tok. Esoknya terus rutin bertambah sampai akhirnya merutin. Para ulama sebagian menghukumi kalau sholat malam itu wajib khusus untuk Rasulullah.
Kalau untuk umatnya sholat malam itu sunnah muakkadah, sunnah saja. Tapi khusus untuk Rasulullah, untuk Nabi Muhammad SAW itu wajib. Ini sebagian ulama menyimpulkan. Maka beliau orang tahu lah. Nah ini amal yang paling disukai oleh Allah adalah amal yang continue terus menerus walaupun sedikit. Nah, kemudian pentingnya memahami, pentingnya mengkontinukan, membiasakan amal itu terkait dengan hadis yang lain. Hadis ini di dalam Sahih Bukhari, yaitu idza maridal abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana muqiman sahihan. Yaitu hadis ini terkait dengan orang yang kontinu sudah membiasakan satu amal perbuatan amal soleh, dia sudah kontinu, sudah dawam, sudah rutin. Terus idza maridul abdu, orang itu sakit, au safaro atau dalam keadaan bepergian, ya maka kata Allahu, Allah catat baginya mithlu ma kana, seperti halnya ya'malu muqiman shahihan, seperti amal kebiasaannya ketika mukim sahih, ketika dalam keadaan dia di rumahnya mukim dan dalam keadaan sehatnya. Jadi kalau orang safar, orang sakit kan hukumnya khusus, bisa orang usah khawatir. Sholat tahajud ditinggal orang masalah, itu pahalanya. Sholat duha tinggal itu pahalanya. Rawatib qobliyah baca tinggal itu pahalanya. Sih wajib-wajib banget. Nah, wis rutin gue pahalanya terus. Ya, saya ulangi, hadisnya adalah idza maridul abdu, jika seseorang itu sakit, au safaro atau dalam keadaan dia bepergian, kata Allahu, Allah catat baginya mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Allah catat baginya sebagaimana ya'malu, kebiasaan dia beramal ketika muqiman sahihan. Di sini Pak Zainal juga bersama yang pokok. Jadi orang kalau sakit atau safar itu seperti itu soalnya. Saya barusan besuk orang sakit, ternyata pada cerita-cerita sesama pembesuk itu namanya akibat dari bepergian, safar, utawane plesir, dia pada telat mangan dan lain sebagainya, padahal kepengen kendaraan itu asam lambung naik, terus akhirnya opnam dan lain sebagainya. Itu Nabi sudah katakan, Al-Quran sudah katakan, wong sehat kayak ngapa, kendaraan kepenake kayak ngapa, ada saja efeknya. Sing terus asam lambung, sing akhirnya berakibat opnam. Itu cerita sesama yang orang, mungkin ya Bapak Ibu pernah cerita-cerita kayak gitu. Kendaraannya kepenak, tapi kan namanya safar, situasi yang darurat. Makanya orang puasa saja suruh batalkan boleh, dengan sebab safar dia yang orang puasa di safar. Itu salah satu kasih sayang dari Allah kepada umat manusia adalah ketika safar dia diberikan keringanan ibadahnya, bahkan dicatat sebagaimana ya'malu muqiman sahihan, dalam keadaan dia mukimnya atau dalam keadaan sehatnya. Nggak usah khawatir. Makanya ini wasiat untuk diri saya khususnya dan jemaah sekalian, biasakan amal-amal itu rutin, sedikit-sedikit terus. Maca Quran ya gerora di rutina sebulan kata ya oke channel ya. Di rutina tuh sedikit-sedikit kayak Pak Priyantanyo yang milu-milu lama gerora kayak orang kata-kata begitu. Ya tuh sedikit begitu Pak Herdi begitu ya. Itu sedikit-sedikit. Nah, menanti sedikit-sedikit begitu. Seperti contoh tadi, sambil dari masjid, belum. Nah, itu ya begitu. Bagus, itu salah satu contoh yang real. Sholat sunat juga begitu, atau yang lain, amal ibadah yang lain itu dirutinkan, dimulai dari yang ringan-ringan, ya. Kemudian ada pertanyaan, lah gue ngerti nih itu kebiasaan apa urung gue yang kapan? Nah, maka beberapa penjelasan menyebutkan
orang termasuk kategori sudah membiasakan suatu amal itu sehingga mendapatkan fadilah dari hadis yang saya sebutkan adalah gue wis menaun. Wah, menaun gue kan kepriwe definisine. Menaun gue ana sing ngomong dilakoni setahun kunjung. Ana sing ngomong dilakoni ya 3 tahunan. Angger setahun ya si ke kecendekan. Ya paling murah 3 tahun. Wis 3 tahun ambil isu pipitan lewat ngarepku ke depan aku dulunya ditakoni. Pak Hardi, oh iya kayak biasanya pipitan lewat ngarepku. Karena wis banget seringnya. Dan mungkin wong sholat sunat terus banget seringnya. Terus sholat sunat dengan sebab sakit atau safar. Kapan Allah catat? Nah itu salah satu. Kan susah ya kebiasaan. Gue kebiasaan. Anak wong sing oh kayak wis biasa. Nembe 3 bulan 2 bulan. Kayak segitu banget. Alhamdulillah sholatnya jangan mana rutin kok kayak. Tapi kata-kata rutin masih perlu dirinci. Rutin gue berapa tahun, berapa bulan. Ya, maka kurang lebih ada penjelasan dia minimal setahun. Ada lagi yang setahun dia kurang 3 tahun. Ya kurang lebih. Tapi itu sebagai patokan saja sehingga membiasakan dari merutinkan. Terus ada yang sering salah. Ini sebenarnya tingkatan ilmu yang lebih tinggi lagi. Merutinkan, tapi sing anu dirutinkan, sing anu Nabi lakoni ora rutin aja dirutinkan. Begitu. Jadi ngerutinakan aja asal. Nyomoin rutina begini terus aja asal. Contoh yang merutinkan yang memang dirutinkan oleh Nabi. Contoh sholat, laki-laki sholat memakai penutup kepala. Nabi ora pernah kecuali ihram. Nabi nek sholat, rambutnya ora keton. Mesti abdina. Anak perintahnya orang anak, anak larangannya orang anak. Tapi laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi itu contoh teladan yang terbaik. Ayatnya kan gue. Nabi sholat kayak mulanya ini pokoknya pecian semua. Pecian itu satu fadilah tersendiri. Ini kedalaman ilmu. Perintah anak orang anak berarti goleti perintah larangan anak orang anak. Tapi hikmah Nabi abdina orang tahu agar sholat ngimami orang tahu mesti ngabuk penutup kepala dalam bentuk sorban, dalam bentuk apa yang lain. Orang tahu pelontosan. Nah, hikmah itu kedalaman ilmu itu begitu. Ya. Terus sing Nabi orang rutin aja dirutin lah. Gitu ya. Contoh dalam sebuah keterangan Nabi itu tidak merutinkan sholat duha. Tidak merutinkan. Tapi menjalankan. Sebagian riwayat ya kalau sholat duha yang komplit 8 rakaat itu kalau sholat biasa sholat malam terus 12 maka diganti dengan sholat duha 8 rakaat. Contoh, oke semangat sholat duha diomong sholat duha aja dirutinkan bukan begitu. Ini kedalaman ilmu ya. Jadi begitu. Wong ngentengna saya zaman bujang mak bubah nganggo kayak kopi pecinya bubah. Orang keton gegei. Kanca-kancaku yang kayak pada bujang lah ribet teman datang jemput peci Pak Hardi candelan datang jemput kok candelan. Tapi setelah dipelajari begini perintahnya pancen orang anak larangannya orang anak kok jenengan yang jaman bujang tubuh mau kopi mau peci berbuah sholat ya wis pokoke sholat itu kedalaman ilmu itu harus begitu. Pengambilan kesimpulan dari suatu keadaan itu menunjukkan kedalaman itu harus begitu. Paham ya? Perintah orang anak, larangannya orang anak. Nabi lakoni terus. Anak ayatnya sing laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Apa sih dilakoni Nabi kan uswatun hasanah. Ada yang bisa memberi contoh yang lain? Ada banyak seperti itu. Nanti kalau saya memberikan contoh terlalu banyak nanti aduh, kayak gue dari orang aku tersinggung secara umum gitu ya. Saya itu bukan apa-apa Bapak Ibu sekalian ya.
Saya kalau nanya Pak, ya, masalah sholat, ya, umpamanya lagi sholat, ya, terus ada tamu assalamualaikum, ya. kita gimana? Sholat sunat kan di rumah. Sholat sunnah apa sholat wajib dulu? Yang kadang wajib, Ya, kalau sholat wajib lanjutkan. lanjutkan. Ya, kalau sholat sunnah lihat keadaannya. Sholat wis tahiyat akhir, ya aja diputus. Lanjutkan terus salam. Tapi kan sholatnya masih sholat 2 rakaat, nembe rakaat pertama, nembe Fatihah batalkan. Kalau wajib, Karena kewajiban dia memuliakan tamu. Kira nanti itu situasional ya. Kayak orang nana wong wis duduk-duduk, tapi yang bergenah anak ibunya, anak-anaknya sing bisa jawab. menjawab atau membuka hadiah, nah itu situasional. Kalau nggak ada kosong kan kita sendiri. Nah, kalau dikhawatirkan orang itu terus bismillah itu padahal kewajiban kita adalah menghormati tamu, nah maka dibatalkan sholatnya. Jadi tidak mengikat ya, situasional jawabannya ya. Yang wajib juga. Kalau yang wajib enggak. Terbukti juga. Iya, kalau sholat wajib dengan alasan apapun tidak bisa dibatalkan. Yang saya berikan contoh tadi, sholat. Assalamualaikum. Nah, kalau itu menimbulkan sampai seperti orang, tuh kita nih. Mungkin nggak tahu. Iya, seperti itu kategorinya seperti orang menahan kotoran. Wong lagi sholat wajib, tapi perutnya mules keadaannya itu, maka dia batalkan dengan sebab ketidaknyamanan dia dalam sholat. Nah, dia ada tamu sing menimbulkan sholatnya jadi tidak nyaman sih, gedur-gedur lomak-lomak parang nenek. Nah itu situasional begitu. Biasanya pakai RW itu. Nah, Batalna tapi terus ngomei. hah? Tak omei itu. Ya kalau batalnya terus kalau main ya itu situasional juga. Jadi ya monggo lah. Saya menjawabnya tidak bisa spesifik itu. Pokoknya alami sih itu paham dengan Ya. secara umum begitu rambu-rambunya. Sholatnya sholat wajib atau sholat sunat. Kalau sholat wajib, kalau sholat sunat ya kalau wis mepet karo rampung ya wis tahiyat dibatalnya aja kan sedikit. Lihat situasi di rumah juga seperti apa. Ada yang kira-kira bisa menjawab atau yang lain bisa seperti itu. Ada pertanyaan yang lain? Ya, jadi begitu. Kalau ini, Pak, Ya, nah kita assalamualaikum tapi di tulisan di WA itu wajib nggak itu? ya. Perintah menjawab salam itu adalah mutlak wajibnya menjawab ya. Baik di WA, baik tidak di WA, secara tertulis maupun secara langsung. Nah di WA ada 2 macam Pak Aziz. Pertama, menjawab secara lisannya itu mencukupi. Tidak harus Waalaikumsalam di WA itu. Menjawab di WA-nya juga untuk mengkonfirmasi secara tertulis itu lebih baik. Dan yang salah orang dijawab dulu jarmu, yang bisa jawab lesan. Oh ya orang pun masa yang tidak konfirmasi, bisa jawab bisa rame, yang WA-nya orang jawab salammu bukan. Itu semisal itu. Jadi di WA jangan baper, di WA salamnya orang dijawab jangan baper. Husnudon kain jawab salamku secara lisan. Contohnya apa? Contohnya adalah Imam Ahmad. Imam Ahmad itu dalam menulis hadis itu karena keterbatasan alat tulis dan lain sebagainya, menulis hadis itu menulis nama Nabi Muhammad itu tidak pakai sholawat, Pak. Tapi beliau selalu bersholawat ketika akan menulis atau membaca. Itu contoh. Jadi orang ditulis sholawat, tapi begitu menyebut nama Nabi itu bersholawat. Tapi yang dalam tulisan orang disebut. Itu contoh. Jadi menjawab salam, yang ngasih salam juga jangan baper, yang jawab salamnya jangan enteng-enteng. Nah, orang tak jawab, menjadi darahnya menjawab. Itu adalah hasanah, itu adalah pahala. Dia ngasih salam kan ngirim pahala. Nah kok ditolak? Ini wajib ya itu? Ya wajib, jawab salam kan wajib, sing sunnah menyampaikan. Kalau jawabnya wajib. Yang WA itu ya? Iya, yang jawab itu wajib. Mengucapkan salam itu hukumnya sunnah, menjawabnya wajib. Jawabannya santok oli. Jawabannya sangat unik. Tapi sing ngirim salam, sing ngirim WA aja baper, tahu jawab salam. Nah, karena ada keadaan begitu ya. Itu.
Terus ada yang semisal itulah pokoknya. Saya nanti bakal loh. Ya kadang-kadang tidak perlu dijawab secara lisan, secara tertulis, tapi secara lisan harus karena itu adalah kewajiban. Ya, gitu. Ada ya. Ya, Di luar kopi ya. ya boleh. Kopi. Di luar Kopi. topik. Oh, kirain kopi. Untuk memberi semangat teman-teman lah ya. Ya, Itu kan ada hadis yang artinya ya, kalau sholat suruk, isrok, suruk ya, itu pahalanya sama haji. Ada orang sempurna, sempurna, gitu ya. Iya. Ini untuk memberi motivasi aja lah kepada teman-teman. Nah itu maksudnya pahalanya sama dengan orang yang berhaji, apa bagaimana itu? Nah, pertanyaannya bagus sekali. Itu seperti hadis yang saya sebutkan tadi. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha. Wong sing niate apik ora sidang lakoni hasanatan kamilah. Hasanatan kamilah itu pahala seperti orang melaksanakannya. Jadi orang itu dengan sebab dia menjalani syaratnya yaitu waktu syuruk itu dia sampai waktu syuruk dia dalam keadaan di masjid, maka dia seperti pahala orang yang haji. Sama. Pahalanya sama, tapi lipatannya kan tidak dapat. Gitu. Jadi tetap akeh pahalanya wong sing nglakoni. Gitu. Dan ini tidak menggugurkan kewajiban dia berangkat haji ketika dia mencapai kemampuan dari sisi administrasi dan lain sebagainya. Jadi pertanyaannya bagus banget Pak Hadi. Betul. Sing nglakoni gue asyara hasanatin ila sab'i mi'atin di'fin ila ad'afin katsirah. Sing nglakoni gue 10 lipatan minimal 700 atau ila ad'afin katsirah atau lebih dari itu. Nah kata-kata sempurna. Nah itu yang kayak nglakoni, tapi kan nglakoni haji, melaksanakan ibadah haji itu satu kebaikan sempurna, hasanatan kamilah. Niatnya saja sudah hasanatan kamilah. Yang duitnya daftar orang mampu, waktunya maning, umurnya orang maning, tapi banget kepenginnya ini hamba. Dengan itu pahala haji, tapi orang itu kelipatan lipatan 10, 40, 50, 70, 100, 200, 700 dan seterusnya tidak dapat. Tapi dapat pahala semisal itu sempurna. Beliau mengatakan kamilan itu sama. Yang tidak dapat adalah kelipatan dari ketika orang itu melaksanakan. Paham maksudnya? Orang niatnya infak nyong jenar ini, waduh kebutuhan bocah sekolah akeh, mau nyar bantu 200-300 bocah itu sekolah akeh duit, waduh hubungan banget orang sih infak. Entuk pahalane seperti infak 200-300 gue sing diniat mati. Terus wong gue, wah, gue bisa oke infak yo tak baik nasibnya. Orang itu kan orang satu hasanah 10 terusnya 712 sesuai kehendak Allah. Lipatannya dari pahala hasanah itu ketika diamalkan. Bedanya di sini. Maka Rasulullah itu merinci. Rasulullah itu kan eman banget. Sampai apa baik diterangkan seperti men orang salah paham. Ya, insya Allah pertemuan pertama, kedua, ketiga, keempat nanti ada rangkumannya, poin-poin. Biar iya jadi sih dibilang lagi bisa diulang. Mohon maaf jika ada kekurangan, kita tutup saja. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut ada